tahun 2023, berbagai upaya dan usaha telah dilakukan semata-mata untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sambas. Dalam perjalanannya, kepemimpinan Bupati Sambas Haji Santono dan Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi sudah menelurkan hasil-hasil pembangunan sebagai karya nyata dari perwujudan visi dan misi Sambas berkemajuan. Dengan keterbatasan yang ada, pasangan muda di Kabupaten Sambas ini tidak patah arang untuk selalu berjuang mewujudkan Sambas yang lebih baik melalui 9 program prioritas unggulan sebagai mahar untuk masyarakat Sambas. Di antaranya, yang pertama, program Bentuk Iman, pembentukan insan madani. Kedua, program pengembangan OVOP atau One Village One Product, atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi. Yang ketiga, program Rusima atau pengurusan izin di rumah. Keempat, program tema Sipindu atau tingkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu. Kelima, program Pas Minum Mas atau program penyediaan air bersih dan air minum masyarakat. Keenam, program e-government. Ketujuh, program pelayanan diktan atau peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Kedelapan, program pemuda siap kerja. Dan yang kesembilan, program Green Growth, yaitu program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saat ini, karya itu semakin nyata. Akselerasi dan inovasi pembangunan berjalan kencang seiring dengan dukungan dan kekompakan masyarakat di bawah panji Sambas berkemajuan. Gelora pembangunan terus digalakkan di berbagai sektor. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan tekad yang kuat dan niat yang ikhlas untuk mewakafkan diri melalui kepemimpinan pemerintahan Sartono Rofi. Kini, di penghujung tahun 2023, refleksi kegiatan dan pembangunan di bawah pemerintahan Sartono Rofi dalam bingkai Sambas berkemajuan. Inilah Kaleidoskop tahun 2023. Capaian pembangunan di bidang keagamaan dan bina mental, yaitu program pembentukan insan madani, di antaranya pemberian bantuan hibah untuk 208 rumah ibadah dan yayasan keagamaan, pemberian santunan dan bantuan untuk pemuka agama di Kabupaten Sambas, silaturahmi dengan masyarakat, dan dukungan pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan. Antara lain, launching program 1000 penghafal Quran di Kabupaten Sambas, wisata dakwah bersama BKMT, peningkatan kapasitas dai dan penyuluh, dan program pembangunan karakter masyarakat lainnya. Selain itu, pengembangan kewirausahaan UMKM dan menciptakan iklim usaha investasi produk lokal juga menjadi perhatian Sartono Rofi, yakni dengan program pengembangan dan pendukung OVOP atau One Village One Product dengan satu desa satu produk unggulan yang bersinergi dengan investasi, seperti peningkatan produktivitas hasil panen, pertanian, dan hortikultura lokal desa, pengembangan komoditas dan produk unggulan desa, dan percepatan peningkatan status desa mandiri. Sedangkan untuk program pendukung OVOP berupa pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pasar, dan sentra IKM. Peningkatan kemajuan di bidang pelayanan publik juga dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Sambas. Bupati Sambas beserta jajaran melakukan upaya jemput bola berizin di setiap kecamatan melalui program Rusima atau mengurus izin di rumah. Dengan hasil selama tahun 2023 di 18 kecamatan terdapat 419 jumlah izin usaha yang diterbitkan dari 425 permohonan.
dalam hal pengembangan kewirausahaan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sambas telah memfasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk pelaku usaha dan UMKM dengan total 350 persil diterbitkan untuk pelaku usaha. Selain itu, Bupati Satono juga mendukung kegiatan-kegiatan dan event pemberdayaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan UMKM seperti pameran, pelatihan UMKM, dan peresmian sentra kuliner ikan. Untuk mengatasi permasalahan air bersih, Bupati Satono melalui program Pas Minumas atau program penyediaan air bersih dan air minum masyarakat. Sampai akhir tahun 2022, saat ini telah ada 143.254 rumah tangga telah terlayani air bersih di Kabupaten Sambas, serta sebanyak 132 paket kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum atau SPAM sepanjang tahun 2023 digelontorkan di Kabupaten Sambas. Program yang tidak kalah penting di era kepemimpinan Satono Rofi, yaitu inovasi di bidang e-government untuk mendukung pelayanan publik yang secara nyata juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, antara lain layanan jemputan di tempat catatan sipil atau e-plakat, mobile adminduk, dan layanan pembayaran pajak online atau e-pakatan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, Satono Rofi melalui program pelayanan Diktan telah melakukan beberapa upaya, di antaranya di bidang pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, serta pembenahan sarana prasarana sekolah sebanyak 276 paket kegiatan. Launching 1000 perpustakaan untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat, bantuan untuk pengembangan pesantren, serta dukungan terhadap kegiatan strategis di bidang pendidikan lainnya. Di bidang kesehatan, meningkatnya perluasan program berobat gratis untuk masyarakat yang disebut Program Sehat Satono Rofi atau Prosesar di 3 rumah sakit dan 11 puskesmas rawat inap, mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan germas di kecamatan, melakukan sidak dan pemantauan di rumah sakit dan puskesmas, mendukung kegiatan di bidang kesehatan. Terkait dengan pengembangan generasi masa depan, pemerintah Kabupaten Sambas melakukan pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi untuk pemuda penggerak dan mahasiswa atau pelajar melalui program Pemuda Siap Kerja. Selain itu, penggalian potensi dan minat bakat olahraga dan seni juga terus dilakukan pada pemerintahan Satono Rofi dalam hal untuk menciptakan iklim usaha yang berwawasan lingkungan yang tertuang melalui program Green Growth, penataan pedestrian dan drainase, pembangunan pasar tradisional modern, dukungan kegiatan pemberdayaan UMKM untuk mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Sambas, serta launching Car Free Day. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bupati Satono juga tidak melupakan aspek penting pada sektor pembangunan infrastruktur sebagai pendukungnya, antara lain pembangunan jembatan berkemajuan di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Jembatan berkemajuan ini dibangun dengan dana non-APBD dan dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat melalui sumbangan para donatur. Sampai saat ini telah dibangun hampir 60 buah jembatan berkemajuan dengan rincian sebanyak 50 jembatan telah dibangun dan 10 jembatan dalam proses pengerjaan di kecamatan wilayah Kabupaten Sambas. Pembangunan dan peningkatan jalan, baik akses kecamatan sampai ke desa-desa, sebagai salah satu cara untuk membuka aksesibilitas transportasi yang berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di Kabupaten Sambas, pemerintahan Satono Rofi mendorong
dan mendukung kegiatan pembangunan pelestarian kegiatan budaya dan sejarah, peningkatan sarana destinasi wisata, dukungan terhadap pemberdayaan organisasi budaya, meningkatkan event-event wisata dan budaya, di antaranya memfasilitasi pegelaran seni budaya seperti Festival Perahu Hias dan Sampan Bidar. Cap Gome, Naik Dango yang tidak kalah penting adalah diresmikannya Rumah Melayu yang menjadi kebanggaan masyarakat Sambas yang baru terwujud di zaman Haji Satono SOSI MH. Dengan keterbatasan anggaran daerah di Kabupaten Sambas, tidak menyurutkan semangat pemerintah Satono Rofi untuk berikhtiar mewujudkan pembangunan yang terbaik di Kabupaten Sambas dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak serta melakukan upaya diplomasi dan lobi dari provinsi sampai tingkat nasional semata-mata hanya untuk menghadirkan hasil pembangunan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Hal ini tercapai dengan terwujudnya pembangunan pasar rakyat tradisional di 3 kecamatan. Program Hibah Jalan Daerah atau PHJD untuk membuka akses jalan penghubung kecamatan, pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, pembangunan SMK terpadu, dan pembangunan lainnya di Kabupaten Sambas. Isu-isu strategis nasional juga menjadi perhatian khusus dari pemerintahan Satono Rofi seperti stunting dengan terus menggalakkan program pengentasan stunting. Selain itu, Bupati Satono juga memberikan atensi khusus terkait dengan pengendalian inflasi daerah dengan mengadakan pembagian sembako dan operasi pasar murah. Berbagai ikhtiar dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Satono Rofi juga telah melahirkan berbagai penghargaan dan prestasi di tingkat daerah maupun nasional, antara lain. Dalam hal dukungan pencegahan stunting, Kabupaten Sambas menerima penghargaan atas keberhasilan penurunan stunting terbaik se-Kalimantan Barat. Mendapatkan penghargaan dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia sebagai Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat Basnas Award tahun 2023, meraih Obsession Award 2023 untuk kategori Best Regional Leader yang diadakan oleh Obsession Media Group, mendapatkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB, mendapatkan piagam penghargaan sebagai pembina tertinggi BPD oleh Ridwan Kamil selaku Ketua Penghargaan Pembangunan Daerah, mendapatkan penghargaan pembangunan infrastruktur non-APBD oleh Tribun Pontianak Award, menerima penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Gubernur Kalimantan Barat, dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM oleh Kemenkumham RI, sebagai nominator Penghargaan Inovatif Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, penerimaan penghargaan PPD atau Penghargaan Pembangunan Daerah sebagai kabupaten terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Barat tahun 2023, menempati peringkat ke-1 Indeks Desa Membangun Sekalbar dengan jumlah desa mandiri terbanyak se-Kalimantan Barat, yaitu 168 desa dari 195 desa di Kabupaten Sambas. Menempati peringkat ketiga Indeks Pembangunan Manusia atau IPM bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi se-Kalimantan Barat, dan menempati peringkat pertama untuk kategori Kabupaten se-Kalimantan Barat. Pemerintahan Kabupaten Sambas menerima predikat tertinggi inovatif dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi se-Kalimantan Barat. DPRD Kabupaten Sambas menerima penghargaan sebagai peringkat pertama dan Desa Sejiram sebagai peringkat ketiga dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi se-Kalimantan Barat. Semua keterbatasan tidak menjadikan Bupati bersama jajaran untuk berkecil hati, namun akan menjadi motivasi dan semangat ke depan untuk selalu berupaya, berkarya, dan berusaha mempersembahkan pembangunan, pelayanan,
dan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sambas tercinta. Meningkatnya indeks pembangunan Indonesia, sekali lagi mohon maaf, bukan hebatnya Bupati Satono. Ini bukan keberhasilan Bupati pribadi, tapi keberhasilan seluruh komponen masyarakat Sambas, termasuk Bapak Ibu yang hadir dan merangkap ikut serta mengambil bagian untuk mendorong percepatan peningkatan indeks pembangunan Sambas. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih kepada Bupati Sambas. Dan terima kasih Haji Satono. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Sambas. Akhirnya, kita semua punya mimpi, tetapi untuk membuat impian itu menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen, tekad, usaha, visi, dan dedikasi yang menjadi inspirasi akan menjadi kunci kesuksesan mewujudkan Sambas yang beriman, berkemandirian, maju, dan berkelanjutan untuk menuju Sambas terunggul tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala niat dan ikhtiar yang telah dilakukan. Salam Sambas berkemajuan.